Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesya Nur Ananda Putri dengan NIM 230511520. Di sini saya ingin membuat video edukasi untuk keperluan tugas UTS Psikologi Pendidikan dengan tema yang saya ambil adalah motivasi belajar sebagai fondasi kesuksesan dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum mulai ke materi, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kehilangan semangat buat belajar? Tenang aja, hal itu tuh sangat-sangat wajar. Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau sebenarnya motivasi belajar itu adalah kunci utama atau kunci paling penting untuk kita membuka dunia masa depan kita loh. Nah, maksudnya gimana sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, tentunya kita harus tahu dulu dong apa itu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri ataupun luar seseorang yang membuatnya bersemangat untuk memperoleh sesuatu. Jadi, pada intinya motivasi belajar adalah sesuatu yang ada dalam diri kita ataupun luar seperti lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga yang dapat mendorong kita untuk bersemangat dalam memperoleh sesuatu, terutama dalam belajar ya teman-teman. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam diri ataupun luar untuk meningkatkan motivasi. Jadi jenis-jenis motivasi ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah intrinsik atau dalam diri, dan yang kedua adalah ekstrinsik atau dari luar diri kita. Nah, apa sih motivasi belajar intrinsik? Motivasi belajar intrinsik ini poin pentingnya adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita tanpa adanya paksaan dari luar. Contohnya seperti kita belajar sesuatu karena penasaran, karena suka topiknya, atau karena ingin berkembang. Yang kedua itu ada faktor ekstrinsik teman-teman, di mana faktor ini tuh muncul dari luar individu yang dipengaruhi dengan faktor lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Semisal kita tuh mau belajar sesuatu untuk mendapatkan nilai yang bagus agar dapat pujian dari orang tua. Nah, itu termasuk salah satu motivasi belajar ekstrinsik loh teman-teman. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu tujuan dan harapan. Pasti dong, karena jika individu atau seorang siswa itu memiliki tujuan dan harapan, pastinya mereka itu akan cenderung lebih termotivasi karena ada sesuatu yang akan mereka capai. Nah, yang kedua itu lingkungan belajar. Suasana belajar yang tenang dan kondusif tentunya dapat meningkatkan semangat belajar para siswa. Yang ketiga, ada dukungan sosial. Orang tua, guru, teman itu dapat memberikan dorongan yang positif agar kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang positif. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Pendekatan yang menarik dan interaktif untuk siswa itu dapat meningkatkan minat belajar mereka. Selanjutnya, ada penghargaan dan umpan balik. Contohnya di sini seperti ketika kita mendapatkan ranking di kelas, itu ada sesuatu yang diberikan dari guru untuk kita. Itu termasuk penghargaan dan umpan balik. Selanjutnya yang kita bahas adalah teori-teori dalam motivasi belajar. Nah, yang pertama adalah teori Maslow. Teori Maslow ini dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, makanan, tempat tidur, kesehatan. Yang kedua adalah keamanan, rasa aman dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga itu adalah sosial, dukungan dari lingkungan. Yang keempat itu penghargaan. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri atau pengembangan potensial yang maksimal. Yang kedua ini adalah teori ARCS. Apa sih? Teori ini dikemukakan oleh John Keller, menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui attention atau perhatian, seperti menggunakan metode-metode belajar yang menarik, seperti menggunakan slide PPT ataupun video-video pembelajaran. Yang kedua ini relevansi, memberikan contoh-contoh pembelajaran itu dengan kehidupan nyata. Yang ketiga itu ada confidence atau kepercayaan diri,
memberikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan, memberikan umpan balik yang positif setelah menyelesaikan tugas-tugas. Guru itu ada peran pentingnya loh dalam meningkatkan motivasi belajar. Selain mengajar, guru itu juga dapat menjadi motivator, memberikan semangat dan juga membuat kelas itu menjadi menyenangkan. Kalau gurunya semangat, tentunya murid-muridnya akan terbawa suasana dong yang pasti. Belajar jadi aktif, siswa bisa diajak diskusi, dan juga mereka itu dapat menghargai satu sama lain. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar ini, guru-guru dapat menjadi role model atau panutan, memberikan penguatan positif dan juga membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan relevan. Nah, lalu apa sih penerapan motivasi belajar ini dalam dunia pendidikan? Di sekolah sendiri, motivasi belajar itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti guru yang memakai video pembelajaran yang interaktif atau kuis interaktif, sekolah yang memberikan penghargaan ketika siswa itu mendapatkan nilai bagus atau siswa tersebut adalah siswa teladan. Nah, semua itu tentunya dapat membantu kita untuk menjadi lebih bersemangat. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jadi, ketika mempelajari sesuatu, kalian itu harus tahu tujuan kalian itu apa sih untuk mempelajari itu. Nah, yang kedua, atur waktu belajar kalian. Yang ketiga, belajarlah di tempat yang nyaman dan kondusif. Nah, yang keempat, kalian ini bisa belajar bareng-bareng loh sama teman-teman kalian agar kalian termotivasi untuk terus belajar sesuatu yang baru. Yang terakhir, ini menurutku adalah hal yang paling penting. Kalian itu harus memberikan penghargaan ke diri kalian sendiri setelah belajar sesuatu. Seperti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mempelajari sesuatu yang baru dan menetapkan tujuan dan mencapai tujuan itu. Karena berterima kasih kepada diri sendiri itu sangat penting agar kita itu menyadari bahwa kapasitas kita itu segitu dan kita termotivasi untuk belajar hal-hal yang baru lagi. Percaya hal-hal sekecil itu tuh dapat meningkatkan semangat kita untuk tumbuh dan terus berkembang. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman semua, terus semangat belajar ya, jangan takut gagal karena setiap usaha yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk hari esok. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membantu teman-teman ya untuk meningkatkan motivasi belajar teman-teman. Terima kasih.